Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Selamat datang abangku di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Kemarin kita sudah melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo. Beliau menepis semua tudingan banyak pihak yang mengatakan bahwa beliau takut sama Pak Jokowi, beliau patuh sama Pak Jokowi, banyak titipan dari Pak Jokowi. Kita dengarkan bersama apa yang beliau sampaikan. Oke? Aku hopeng sama beliau kok takut. Dan yang lain. Contoh hari ini, Lotte perusahaan mungkin salah satu terbesar di dunia mungkin. Asetnya 100 miliar dolar. Dan mereka investasi di kita berapa? 65 triliun. Ya, jadi saya sampaikan di sini bahwa ini contoh, dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya, karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Aku hopeng sama beliau kok takut. Beliau hopeng. Iya kan? Ada yang tahu? Sudahlah. Saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus. Pertumbuhan bagus. Iya kan? Come on. Harus kita yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya, Pak Androsoni, benar nggak? Gimana itu bahasa Banten? Ngono yang ngono gitu. Itu ya yang disampaikan Pak Prabowo, clear, jelas. Bahkan beliau menyebutkan saya hopeng sama Pak Jokowi. Ada yang masih belum paham hopeng. Dia menyatakan bahwa dia berteman baik dengan Pak Jokowi. Tidak ada yang seperti dituduhkan pada beliau, tidak ada. Saya juga melihatnya seperti itu. Real murni karena profesional kerja aja, karena memang sesuai dengan apa yang beliau mempunyai amanah untuk memimpin negara ini, dan seperti dengan prinsipnya Pak Prabowo sendiri, memang dia merangkul semua pihak. Jadi termasuk terhadap Pak Jokowi pun dia clear, jelas ketika program-program dari Pak Jokowi yang baik, beliau akan dengan senang hati untuk melanjutkannya. Tapi dia juga mempunyai visi misi tersendiri dengan program-program beliau. Kita juga harus patut apresiasi, kita dukung secara penuh untuk siapapun presiden, termasuk Pak Prabowo. Ya kita dukung penuh. Tapi kenapa saya juga setuju apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi ya. Sekarang sangat tidak sehat ya dipertontonkan di media sosial, di media, saling hujat, saling menyebut kata-kata tidak pantas. Itu seakan-akan dinormalisasi oleh media juga. Saya rasa media juga tidak baik ya mempertontonkan seperti itu. Saling hina, saling membuat istilah-istilah yang sangat tidak pantas. Budaya kita bukan seperti itu. Entahlah kenapa kok sekarang jadi seperti ini. Mulai dari anak abah, kampret, banyak sekali sekarang termul, kemudian istilah-istilah yang ayolah, come on, hilangkan semua itu. Kita ini Indonesia yang bermartabat, kita punya budaya yang santun. Beda pendapat boleh, tapi yang profesional, yang
yang dengan martabat jati diri bangsa kita inilah, ayolah. Semua presiden ya, dari bahkan kita tarik pun dari Pak Presiden pertama kita Pak Soekarno, kalau kita cari negatifnya banyak sekali. Bahkan yang katanya masih enak zamanku toh Pak Soeharto pun kalau dicari salahnya banyak sekali. Tapi kalau kita fokus dengan salah-salah seperti itu yang akhirnya membuat kita saling hujat, saling hina, kita yang buruk sebenarnya, bukan mereka, bukan para pimpinan, mantan-mantan pimpinan Bapak Presiden-Presiden kita terdahulu, bukan, tapi yang error memang kita sepertinya. Ayolah jangan seperti itu. Mereka banyak positifnya dari Pak Soekarno sendiri, dari Pak Soeharto, Gus Dur, Pak B.J. Pak Habibie, Megawati, semua punya andil. Mereka punya andil semua terhadap perkembangan bangsa Indonesia ini. Kita tidak boleh menutup fakta itu. Termasuk Pak Jokowi. Semua punya andil, semua punya nilai positifnya. Meskipun kalau kita cari negatifnya banyak sekali. It's okay, itu tidak masalah. Harus terus berbenah, terus diperbaiki. Tapi jangan sampai kemudian kita menghilangkan jati diri kita tentang sopan santun ini loh. Kita orang Indonesia ini sopan santun ini loh. Benci boleh, tapi jangan membabi buta. Sekarang kan seperti membabi buta gitu loh. Kebencian itu dipertontonkan dengan vulgar yang ditonton oleh anak-anak generasi muda, anak kecil bahkan juga ikut-ikut membenci. Aku juga heran, anak-anak kecil juga bisa begitu benci dengan seperti orang dewasa membenci figur-figur ini gitu. Kok bisa, kok tega memberikan informasi seperti itu kepada anak-anak kecil itu? Ayo, enggak apa-apa. Tapi ini dari sudut pandang saya sendiri ya, jadi boleh kita berbeda pendapat, boleh. Tapi ya tolong ya hilangkan budaya seperti benar kita berkata saling hujat, saling hina, itu benar enggak? Itu enggak benar, saya tidak setuju. Seperti itu tidak setuju. Tapi kalau beda pendapat, saling argumen, saling dengan data, dengan intelektual, dengan pengetahuan maupun ketidaktahuan, boleh. Tapi jangan saling hina, apalagi sekarang rasis seperti mulai bermunculan di Indonesia ini. Ada yang Jawa Hama, itu kan seperti kita orang Indonesia ini terjun lagi, tidak bermartabat lagi, saling hina antar suku. No, kita bersatu, Indonesia ini satu, saling menghormati antar budaya yang lain, budaya yang satu yang lain. Itu kita saling menghormati juga terhadap para pemimpin-pemimpin yang sudah mereka melaksanakan tugasnya, yang sudah selesai melaksanakan tugasnya. Pak SBY banyak kontribusinya, Pak Jokowi banyak kontribusinya, Pak Habibie juga banyak kontribusinya, semuanya. Pak Gus Dur juga bagus sekali. Bu Mega juga ada positifnya. Pak Harto pun ya karena lamanya beliau menjabat 32 tahun, pasti banyak sekali positifnya perkembangan Indonesia. Kalau kita bicara positif, kalau kita berfokus pada positif, kalau kita berbicara pada negatif, sudah nggak ada habisnya. Silahkan kalian sendiri yang ngurus negatifnya. Tidak, saya menghormati mereka semuanya. Semua mantan pemimpin negeri Indonesia saya menghormati mereka, saya respect. Termasuk sekarang Pak Prabowo dengan wakilnya. Saya akan tetap mendukung mereka. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan mereka ini tidak memberatkan rakyatnya, tidak memberatkan kita semua. Mudah-mudahan itu yang harus kita kontrol. Boleh kita kontrol bersama, boleh kita kritisi dengan keras, boleh, jangan menghina. Itu saja. Itu ya Bangku, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, semakin banyak rezekinya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.